Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas sama saya Rini Deswariani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam mata kuliah komunikasi bisnis, di mana pembahasan kita pada hari ini itu adalah mengenai cara menulis surat bisnis rutin. Adapun tujuan pembelajarannya, bahwasannya diharapkan pada akhir sesi ini mahasiswa diharapkan dapat menulis berbagai bentuk surat bisnis menurut gaya penulisan surat, lalu kemudian mampu menulis surat bisnis dengan menerapkan teknik pengetikan surat dan spasi yang benar. Dan yang ketiga, mampu menulis surat menggunakan komputer serta mampu menulis surat bisnis dengan bagian-bagian surat yang lengkap. Oke, mungkin kita langsung masuk saja ke materi. Kita berbicara dulu terkait definisi dari surat bisnis itu. Bahwasannya surat bisnis adalah lembaran kertas yang ditulis atas nama pribadi penulis atau atas nama kedudukannya dalam organisasi yang ditujukan kepada orang lain yang memuat informasi baik berupa penawaran, permintaan, pertanyaan, dan sebagainya. Ya, jadi dalam surat bisnis itu bisa ditulis atas nama pribadi penulis atau atas nama kedudukannya dalam organisasi. Ya, itu berupa lembaran kertas yang ditulis. Ya. Oke, lalu kemudian apa sebenarnya fungsi dari surat itu sendiri? Ya, kita lihat di sini bahwasannya fungsi surat itu pertama sebagai alat komunikasi. Ya, jadi surat sebagai alat komunikasi di mana surat dapat menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lain ya, atas nama pribadi ataupun organisasi. Ya, di mana informasi yang termuat di dalam surat itu nanti bisa berupa pemberitahuan, lalu kemudian misalnya permintaan, penawaran, keterangan dan sebagainya ya. Lalu kemudian yang kedua, fungsi surat itu sebagai bukti tertulis yang autentik. Ya, karena dia punya wujudnya ya. Jadi dia merupakan bukti yang autentik. Lalu kemudian yang ketiga, alat mengingat jika diperlukan sewaktu-waktu. Jadi surat ini juga sebagai alat pengingat. Surat bisa digunakan untuk mengetahui hal-hal atau peristiwa yang sudah terjadi, yang sudah lalu. Ya, jadi hal ini terkait karena surat biasanya kan tetap disimpan ya sebagai arsip. Nah, arsip ini yang kemudian nanti bisa dilacak lalu kemudian diketahui hal-hal apa yang sudah dilalui sebelumnya. Lalu kemudian alat untuk mewakili organisasi atau perusahaan. Ini tentu saja tadi ya. Lalu kemudian pedoman atau dasar untuk bertindak atas dasar surat tersebut. Lalu kemudian fungsi yang selanjutnya adalah keterangan yang dapat memberikan rasa aman dalam aktivitas tertentu karena sudah ada base-nya ya, sudah ada dasarnya dari surat itu tadi. Lalu kemudian bukti historis dari suatu kegiatan. Jadi fungsi surat ini juga sebagai alat bukti historis ya, surat dapat digunakan untuk mengetahui sejarah atau perkembangan dari suatu organisasi ya. Karena surat itu kan ada bentuknya, ada wujudnya. Dimana surat yang sudah disusun ya secara kronologis dari waktu ke waktu yang sudah ada, itu nanti bisa menggambarkan dari perjalanan waktu dari organisasi itu ya, kejadian-kejadian apa yang sudah terjadi, perkembangan dalam suatu organisasi. Jadi misal dengan melihat arsip-arsip surat pesanan misalnya dalam periode waktu yang telah lalu ya, dari waktu ke waktu ya, dapat diketahui perkembangan baik dari kuantitasnya, jenis pesanan dan sebagainya. Jadi surat di sini fungsinya sebagai bukti historis dari suatu kegiatan. Jadi kita bisa melihat perkembangan suatu organisasi dari waktu ke waktu. Lalu kemudian sebenarnya apa sih keunggulan dari surat itu sendiri? Ya, keunggulan surat bisnis dibandingkan berkomunikasi dengan via telepon atau langsung datang ya, langsung bertemu dengan yang ingin kita ajak komunikasi, yang kita ingin ajak bicara ya, kepada orang yang kita ingin sampaikan pesan tersebut. Ya, pertama bahwasannya lebih hemat dibanding telepon atau transportasi bila harus datang menemui ya. Jadi kalau misalnya orang tersebut berada di belahan dunia yang mana ya, kita bisa lebih hemat dengan menggunakan
surat. Ya, karena kita tidak perlu datang jauh-jauh karena terkait ongkos transportasi bila kita harus datang menemui. Ya, ada ongkos transportasi dan lain-lain ya. Jadi lebih hemat daripada kita langsung datang menemui orang yang ingin kita ajak bicara, orang yang ingin kita sampaikan pesan tersebut. Lalu kemudian yang kedua, menjamin kerahasiaan dan ketepatan isi. Ya, sudah terjamin kerahasiaannya. Kemudian lebih formal. Dan hal-hal yang tidak bisa disampaikan secara lisan dapat ditulis dalam surat dengan leluasa karena tidak bertatap muka. Ya, misal kita enggan ya, sungkan untuk menyampaikan secara langsung, sehingga dengan ditulis dalam surat tersebut, sehingga kita bisa secara leluasa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan ya. Dan kemudian dia juga lebih formal ya, dimana penyampaian pesan dengan surat ini dia lebih formal dibandingkan dengan langsung berbicara, berkomunikasi secara langsung, karena tadi dia juga punya bukti yang otentik dan sebagainya ya. Lalu kemudian kita berbicara tentang penggolongan surat ya. Jadi surat itu dapat dikelompokkan menjadi berbagai kelompok ya, berdasarkan wujudnya, pemakai, lalu kemudian kegiatannya, sasaran yang dituju. Bisa dikelompokkan berdasarkan isinya dan berdasarkan sifatnya. Ya, berdasarkan wujud ya, surat dapat dikelompokkan menjadi, ini yang pertama ada bersampul, surat bersampul atau surat tertutup ya. Ini maksudnya surat yang dikirim kepada orang lain ya, yang terdiri atas kertas, lalu kemudian dia ada sampulnya, ada amplopnya ya, dengan berbagai ukuran. Jadi maksudnya sampul di sini itu untuk menjaga kerahasiaan dari isi pesan tersebut ya, sehingga orang yang tidak berhak menerimanya itu dia tidak bisa melihat isi dari surat tersebut karena dia bersampul, ada amplopnya. Lalu kemudian kartu pos ya, ini bentuknya itu surat terbuka ya, digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan singkat atau pesan-pesan yang pendek. Lalu kemudian ada juga warkat pos ya, warkat pos. Dia suratnya berbentuk gabungan kertas surat dan amplop. Lalu kemudian ada telegram, ada memo atau nota, kemudian surat tanda bukti ya, dan surat elektronik. Lalu kemudian berdasarkan pemakai ya, jika kita lihat berdasarkan pemakainya, maka surat kita bisa kelompokkan menjadi surat pribadi, surat dinas atau surat resmi ya, lalu kemudian surat bisnis dan juga surat sosial. Bahwasannya surat pribadi itu surat yang isinya itu menyangkut kepentingan atau hal-hal yang sifatnya personal atau pribadi. Jadi kita lihat di sini, kalau surat dinas atau surat resmi, surat pemerintah ini, dia surat isinya berkaitan dengan kepentingan tugas ya, berkaitan dengan kepentingan kegiatan dinas instansi pemerintah. Lalu kemudian jika kita berbicara tentang ini yang ketiga ya, surat bisnis ya, atau business letter. Jadi di sini surat yang digunakan oleh seseorang dia untuk menyelenggarakan kegiatan bisnisnya dalam kegiatan bisnisnya tersebut. Sedangkan surat sosial itu surat yang biasanya digunakan di organisasi atau lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan ya, tentunya untuk kepentingan sosial bagi masyarakat pada umumnya. Lalu kemudian kita lihat penggolongan surat berdasarkan kegiatannya ya. Jadi berdasarkan kegiatannya itu dilihat apakah dia untuk kepentingan internal, untuk kalangan sendiri atau eksternal. Lalu kemudian jika dikelompokkan berdasarkan dengan sasaran yang dituju ya, jadi menurut banyaknya ataupun jumlah dari sasaran pembaca yang dituju, itu bisa dikelompokkan menjadi surat biasa dan juga surat edaran ya. Dimana surat biasa itu biasanya dibuat oleh seseorang ya, atau bisa juga organisasi yang ditujukan juga kepada orang lain atau organisasi lain, itu yang isinya informasi yang bersifat umum. Jadi dia bukan sesuatu yang bersifat pribadi atau privacy. Itu surat biasa. Sedangkan surat edaran ya, surat pemberitahuan tertulis yang bisa disampaikan oleh seseorang atau suatu lembaga atau organisasi tersebut yang ditujukan ke orang atau lembaga lain dalam jumlah yang banyak. Ya, jadi kalau ingin ataupun sasarannya itu adalah dalam jumlah yang banyak, maka itu adalah bentuknya adalah surat edaran. Sedangkan jika sasaran yang dituju itu tidak banyak ya, itu bisa menggunakan surat biasa.
Lalu kemudian berdasarkan isi, ya. Berdasarkan isi, maka surat dapat dikelompokkan jadi ada surat pemberitahuan, ada surat peringatan, pengaduan. Jadi berdasarkan isi dari surat tersebut. Lalu kemudian menurut sifatnya, di sini ada bisa kita golongkan menjadi surat biasa, segera, atau kilat. Jadi di sini dia menurut sifatnya. Kalau surat biasa itu biasanya penanganannya itu diperlukan itu misal biasa aja, dia tidak perlu ada perlakuan khusus atas surat tersebut. Sedangkan misal yang kedua, surat yang segera ini adalah surat yang memang memerlukan penanganan segera, ya, secepat mungkin untuk direspon, ya. Jadi memang memerlukan penanganan secepat mungkin atau dilakukan dengan segera, ya. Meskipun nanti penanganannya itu tidak secepat yang ketiga ini, ada surat kilat, ya. Memang surat yang memerlukan penanganan dengan sangat segera, ya. Dibutuhkan respon yang sangat cepat. Jadi surat kilat dalam penanganannya itu memang harus didahulukan dari surat-surat yang lain. Karakteristik surat yang baik, ya. Jadi bagaimana karakteristik surat yang baik, ya? Jadi karakteristik surat yang baik itu yang pertama bahwasanya mempunyai isi yang jelas. Jadi surat ditulis dengan jelas, memisahkan ide ke dalam paragraf, ya, menggunakan kalimat dan paragraf yang pendek dan memandu pembaca memahami ide dengan kalimat transisi. Jadi di sini ada ide pokok nih di masing-masing paragrafnya, itu harus jelas, ya, dan gunakan kalimat dan paragraf yang pendek, yang tidak terlalu panjang, ya. Seperti yang sudah pernah dijelaskan, bahwasanya semakin panjang paragrafnya, maka pemahaman pembaca itu malah akan semakin berkurang, ya, karena tidak jelas, tidak langsung pada intinya. Jadi usahakan untuk membuat isi itu yang jelas, tidak bertele-tele dan tidak terlalu panjang. Lalu kemudian yang kedua itu adalah bernada baik. Niat baik adalah perasaan positif yang pembaca miliki terhadap seorang atau sebuah organisasi. Jadi isinya itu disampaikan, jangan membuat sentimen negatif dari si pembaca. Gunakan kalimat-kalimat positif sehingga nanti akan timbul perasaan positif dari si pembaca. Lalu kemudian gunakan format yang tepat, ya. Bahwasanya tampilan dan format itu akan mencerminkan ketelitian dan pengalaman si penulis. Nah, di sini kita lihat ada bagian-bagian surat, ya. Jadi bagian-bagian surat itu terdiri dari sebagai berikut, ya. Pertama dia ada yang namanya kop surat, ya, atau kepala surat. Jadi bagian di sini itu menunjukkan ciri khas dari suatu badan usaha atau organisasi tersebut, ya, atau perusahaan, ya. Di mana kepala surat atau kop surat ini biasanya terletak di bagian paling atas surat. Lalu kemudian ada tanggal surat. Ya, jadi penulisannya menggunakan huruf, ya. Untuk bulannya misal 24 September, Septembernya dituliskan dengan huruf, ya. Lalu kemudian nomor surat. Ya, ini digunakan untuk surat yang sifatnya resmi. Nomor surat ini, ya, ini contohnya. Nomor urut, kode unit kerja, bulan, tahun. Contohnya seperti ini, 01 garis miring IAI garis miring 9 garis miring tahun 2004. Lalu kemudian ada lampiran, ya. Jadi lampiran itu bagian surat yang fungsinya sebagai petunjuk, ya, tentang dokumen yang disertakan di dalam surat tersebut, yang disertakan bersama surat tersebut, ya. Jadi surat yang menyertakan dokumen-dokumen lain, misalnya kwitansi atau nanti misal ada brosur atau fotokopi, maka bagian surat tersebut perlu dituliskan kata lampiran, ya, yang diikuti nanti jumlah dan jenis yang dilampirkan. Jadi ditulis jika ada lampiran misal ada berapa lembar, seperti itu. Lalu kemudian perihal atau subjek, ya, ini bisa digunakan sebagai petunjuk tentang pokok dari surat itu apa. Lalu kemudian alamat yang dituju, ini jelas, ya, ada alamat luar pada sampul atau amplop. Lalu kemudian juga ada alamat dalam surat tersebut. Lalu kemudian ini ada salam pembuka, ya. Jadi isinya ini adalah kalimat pembuka, salam pembuka untuk membuka suatu pembicaraan di dalam surat, ya. Jadi seperti halnya kita dalam komunikasi kita lisan, kita mengucapkan salam, begitu pula juga di surat, ya, kita juga mengucapkan salam, ada salam pembukanya di situ. Bisa misalnya dengan ucapkan dengan assalamualaikum atau salam sejahtera, ya, dan sebagainya. Nah,
Untuk surat-surat resmi itu bisa langsung dimasukkan ke dalam alinea pembuka. Ya, misal diberitahukan dengan hormat bahwa apa gitu ya, bla 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 dan seterusnya. Lalu kemudian setelah salam pembuka, ini tadi ada kata pembuka ya. Lalu kemudian ada isi surat. Ya, isi surat ini pada umumnya itu dia terdiri dari 3 bagian. Ya, ada bagian pembuka, inti dan penutup. Ya, di sini kata pembuka, di sini ada bagian pembukanya. Jadi dia sebenarnya saling terhubung ya. Alinea pembuka ini di bagian awal surat ya. Dia biasanya berisi sapaan ya, untuk menghantarkan ke permasalahan ataupun bagian inti dari surat tersebut ya. Jadi misal bisa kita gunakan misal dengan menunjuk surat yang ada seperti itu ya. Jadi kalau dalam isi surat ini ya, jadi dalam alinea pembuka itu nanti bisa dengan menunjuk surat yang ada. Misalnya sehubungan dengan surat saudara nomor berapa misal gitu ya, tanggal berapa, misal tanggal 3 Maret 2021 bla 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 dan seterusnya ya. Atau bisa juga kita langsung bisa menyampaikan maksud ya. Misalnya dengan surat ini kami beritahukan bahwa apa gitu ya. Jadi di situ alinea pembuka. Lalu setelah alinea pembuka itu biasanya nanti ada alinea inti. Jadi pada bagian ini itu tentu berisi penjelasan tentang maksud dari kedatangan surat tersebut ya. Penjelasannya bisa berupa rincian ataupun garis besar dari isi surat tersebut. Baru nanti setelah alinea inti baru nanti ada alinea penutup. Ya, fungsinya untuk menutup pembicaraan ini ya, penutup surat ya. Untuk menutup surat. Lalu kemudian baru nanti ada yang namanya salam penutup ya, menunjukkan bahwasanya surat itu telah berakhir ya, memberikan rasa hormat juga nih kepada si penerima surat. Lalu kemudian di sini ada nama perusahaan ya, jadi nama organisasi, nama perusahaan itu sebenarnya memang sudah termuat di kepala surat tadi ya, di kop surat. Tapi kadang-kadang juga masih ditulis di bawah ya, di bawah dari salam penutup setelah misal tadi salam penutupnya misal hormat kami seperti itu ya. Tapi bisa juga tidak dituliskan ya. Jika tidak dituliskan pun juga nggak apa-apa. Kalau kemudian di sini ada tanda tangan. Ini untuk mengetahui nih siapa yang bertanggung jawab terhadap surat tersebut. Begitu pula juga dilengkapi dengan nama terang penanda tangan tersebut. Lalu kemudian ada nama jabatannya. Jadi jabatannya apa di situ ya, si pengirim surat. Lalu kemudian ada tembusan dan singkatan nama atau inisial pembuat surat. Jadi ini ada bagian-bagian surat tadi ya. Jadi ada kop surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, ada perihalnya, kemudian alamat yang dituju, bagian apa seperti itu. Ada salam pembuka, lalu kemudian ada nanti kata pembuka, isi surat dan penutup surat. Ya, atau tadi yang saya jelaskan itu alinea pembuka, lalu kemudian inti surat dan alinea penutup ya, penutup surat ini. Ya, lalu kemudian baru salam penutup, nama perusahaan dilengkapi dengan tanda tangan dan nama terang serta jabatannya, baru tembusan dan inisial pembuat surat. Nah, kita berbicara terkait gaya surat ya. Jadi ada macam-macam nih gaya surat. Yang pertama ada yang namanya block style ya, bentuknya lurus. Lalu kemudian bisa juga nanti penulisannya dengan menggunakan gaya surat block style yang dimodifikasi atau semi block style. Ya, nanti kita lihat. Ini contoh dari dia menggunakan gaya block style ya, bentuk lurus. Jadi di sini dilihat ya, bentuknya dia lurus nih, rata kiri semua ya. Sampai ke bawah dia rata kiri. Ya, dari nomor, lampiran, perihal kepada yang terhormat. Ini contohnya. Nanti di bawah juga direktur pemasaran ya, utopia dan sebagainya. Lalu kemudian di sini kita lihat contoh yang kedua. Ini dia menggunakan modified ya, block style. Ya, jadi block style yang sudah dimodifikasi ya penggunaannya. Di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan yang block style tadi, yang gaya lurus tadi ya. Garis lurus tadi penuh. Sini. Bentuk lurus dia lurus sebelah kiri ya, rata kiri. Sedangkan di sini kita lihat pada bagian bawah ya, untuk nama ya,
di sini, dan jabatan dari Direktur Pemasaran Vira ini dia di sebelah kanan. Jadi dia sudah bentuknya sudah dimodifikasi, tidak lurus penuhnya. Jadi nanti bisa menggunakan berbagai gaya penulisan ini. Nah, lalu kemudian jika surat itu dia terdiri dari 2 halaman misalnya. Jadi yang perlu diperhatikan bahwasanya judul surat di halaman kedua, misal suratnya ada 2 halaman. Jadi judulnya itu dimulai dari baris ke-7 ya, atau 4 spasi dari atas ya. Jika formatnya horizontal, maka tempatkan alamat itu pada margin kiri. Jadi di sebelah kiri ya, lalu kemudian pada margin kanannya, sebelah kanan itu ada tanggalnya. Ya, kalau halaman itu letaknya tentu dia di tengah-tengah ya. Nah, sedangkan bila formatnya itu adalah vertikal, maka letakkan alamat, tanggal dan nomor itu dia sejajar, dia di pada margin kiri yang seperti tadi. Dia pada margin kiri dalam satu garis lurus, jaraknya 1 spasi ya. Jadi menggunakan 3 halaman maka aturannya sama dan tidak ada yang diletakkan di tengah halaman kecuali nomor halaman. Lalu kemudian untuk amplop surat ya, jadi alamat dimulai 4 inci dari kiri dan 13 sampai 14 baris dari tepi atas amplop itu. Ya, dia menggunakan format blok dan 1 spasi ya. Catatan seperti salam atau kalimat yang menyenangkan itu diletakkan di atas sebelah kiri amplop. Nah, kemudian petunjuk pos berikut perangko ditempelkan pada kanan atas amplop dengan margin yang benar ya. Semua ditulis dengan huruf besar atau huruf pertama saja yang besar ya. Jadi bisa dituliskan dengan kapital semua atau hanya huruf pertama saja yang besar. Nah, kemudian alamat amplop semua ditulis dengan huruf besar dengan atau tanpa tanda baca. Ya, bisa dengan tanda baca atau tanpa tanda baca. Ya, petunjuk pos ditulis dengan huruf besar tanpa tanda baca dan alamat termasuk nama penerima ditulis pada baris pertama, kemudian jalan, kota, kode pos dan negara. Ini contohnya. Ya, contoh kepada yang terhormat ini ya, Bapak Dr. Mangun Wijaya, Direktur PT Jaya Abadi. Sini ya, di sini kita contohnya. Jadi dia menggunakan huruf kapital semua. Ya, di sini. Oke, mungkin cukup itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Kita telah membahas mengenai cara menulis surat bisnis. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.